that the lecturers make sure I understand before I go to the higher level. You need to also take everything I say with a grain of salt. You still need to do your own research coming out of this. Soalnya what I will be explaining are only the basics. Gitu. Terus, the only rule here is that if you have questions or if you're still unclear about several things, please ask away. Karena don't hesitate to ask, since maybe it's not you, maybe it's me. I have the tendency to speak too fast. Jadi, I hope you're living for this PowerPoint and also understanding it. Gitu. Okay, so those are it. Setelah disclaimer, I think we can start goal setting. My goal here are only two. First, you guys understand how international law generally works. Jadi nanti teman-teman bisa jelasin what international law is and what it isn't. Terus aktor di international law itu siapa, pihak-pihak subjeknya, sumber-sumber international law, terus how international law also exists together with national laws. Secondly, my goal is for you to be able to incorporate these international laws in your arguments nanti, whether or not you're pursuing MUN or just in general. So I think yang ini lebih practical. So we're going to learn about common principles, the powers or the enforcement of international law, as well as how it applies in practice, especially in international courts. So there's that. Okay, so move to the first agenda. What is international law? When we are talking about international law, especially in the scope of MUN, usually what we mean is public international law. Tapi sebenarnya what I will say here is that international law itu ada dua secara garis besar, yaitu yang public dan yang private. So of course yang akan kita bahas adalah yang public international law, karena kalau private international law itu atau disebutnya sebagai conflict of laws itu subjeknya private entities. Jadi isu private international laws itu misalnya gini, kalau misalnya ada company antara company yang di Haiti sama ada yang di Cina yang mereka bekerja sama, mereka bikin kontrak, kemudian mereka ada dispute, pokoknya ada perselisihan dari kontraknya. Hukum mana yang dipakai, terus bagaimana penyelesaiannya, itu masuk ke ranah private international law, hukum perdata internasional. Jadi itu tidak akan dibahas di council seperti UNSC or ICC or ICJ. It's not going to be discussed there. Jadi dasarnya itu adalah contract dari pihak-pihak yang itu saling berikatan. Bedanya dengan public international law, which is what we're going to discuss here, is that kalau public international law itu it applies uniformly for all states. Kalau private international law, dia hukumnya beda-beda di tiap negara, right? Some countries misalnya, kalau misalnya ada isu mengenai perceraian antara satu couple yang kemudian nationalities-nya beda, itu tergantung hukum negara masing-masing. Tapi kalau public international law, it applies uniformly for all states, gitu. Dan permasalahan yang dibahas adalah misalnya border conflict, atau war and peace, crimes against humanity. The bottom line is that they're public interest. Jadi the things that we're discussing are the things that are going to be affecting our lives as in general. Gitu. Then of course, sourcesnya statutes, international customs. We're gonna discuss it next. Gitu. So that is what international law is, and we're going to be discussing public international law. Okay. Terus mengenai actors in international law. Apakah karena international law, kemudian everyone here is automatically bound to all international law, atau enggak, atau gimana? So this is how it means. Ada yang namanya subjek hukum, or legal subject. Kalau misalnya kita semua ini secara umum adalah legal subject, which means kita punya dua hal. Yang pertama adalah hak, yang kedua adalah kewajiban. So, if an entity, kita belum sebut ya entity-nya apa, tapi in any case, kalau misalnya ada entity dari itu menjadi subjek dari international law, berarti mereka punya satu hak, misalnya to maintain its rights by bringing international claims or to enter into treaties or agreements. Mereka bisa mengajukan klaim untuk suatu kasus ke international court, dan mereka bisa sebagai entitas hukum internasional masuk ke dalam perjanjian-perjanjian atau konvensi. Yang kedua, of course, adalah kewajiban. Berbarengan dengan hak itu, karena mereka bisa masuk ke dalam perjanjian, mereka juga punya kewajiban untuk memenuhi prestasi yang tertulis dalam perjanjian itu, dan mereka tidak boleh melanggar perjanjian tersebut. So, that's what it means when you're a legal subject. Terus, ini adalah subjects of international law.
pada umumnya terbagi menjadi dua, yaitu state dan non-state actors. Untuk state, itu ada syaratnya di Montevideo Convention. So not simply all states, but they have to fulfill these 4 criteria written in the Montevideo. Pertama, harus ada populasi yang permanen, kemudian ada teritori yang jelas, ketiga ada pemerintahan yang sah, dan keempat, mereka punya kapasitas to enter into relations with states. Jadi mereka harus punya kemampuan untuk bisa ikut dalam perjanjian dengan negara tertentu. Itu untuk state. Ya, contohnya of course Indonesia, Malaysia, you name it. Kemudian ada juga non-state actors. Jadi international organizations, individuals, NGOs itu juga termasuk subjek dari international law. When you're subject of international law, it means the law applies to you. You have rights and obligations, as I've explained before. International organizations, of course, contohnya UN, WTO, NATO, ILO, etc. Itu of course termasuk international law. Individuals, you and me, itu juga bisa termasuk dalam keadaan tertentu. Especially if you commit war crimes. I sure hope not. Tapi in that case, you are also subject of international law. Yang NGO saya kasih tanda bintang karena it's still debatable. Tapi we'll talk about it as soon as possible. Tapi contohnya adalah ini Amnesty International, Human Rights Watch, and Greenpeace. Yang tadi dipertanyakan kan mengenai NGOs ya. Ada juga beberapa entity yang masih debatable up until now. Are they subject to international law? Ada 3 yang mau gue highlight ya. Yang pertama NGOs, non-governmental organizations. Yang kedua adalah MNCs, multinational companies. Dan yang ketiga adalah belligerents. Yang pertama kita bahas NGO dulu. Bedanya NGO sama international organizations itu apa? Kan sebelumnya udah ada kan ya international organizations. Kenapa harus dibedakan? Bedanya adalah kalau international organization itu sifatnya public, misalnya UN atau NATO. Itu kan bentuknya nanti member states-nya adalah negara, terus tiap negara ngasih representatif gitu kan, 1 orang atau beberapa ke dalam komitenya itu. Sementara kalau NGO, of course, bentuknya adalah swasta, sehingga dibikin oleh perorangan seperti you and me, sehingga mereka beda dari international organizations, dan they get to set their own purpose. Masih diperdebatkan. Even some of my friends do not think that NGOs are subject to international law, tapi I am more leaning towards them being subject to international law karena 2 hal. Yang pertama ada konsep amicus curiae. It means the friend of court. Jadi NGOs ini bisa terlibat dalam pengadilan sebagai konsultan, in a way yang ngasih saran segala macam. And that is already common practice. Second, even in the UN Charter, itu bahkan ECOSOC diperbolehkan untuk consult with NGOs, dan kemudian dikasih mekanismenya in a different resolution. So I personally think that NGOs are subject to international law. Kemudian yang kedua, MNCs, multinational companies, kan mereka privat ya, kenapa mereka subject to international law, especially public international law? Menurut gue jawabannya ada di ICJ, salah satu ICJ ruling in 1949. Jadi essentially what they said was that any party, any entity that can affect and be affected by international law, and they can also enforce them being international law, means that they are also subject to international law. Jadi menurut gue karena sebuah MNC itu terutama mereka bisa terlibat di transnational crime, kayak misalnya korupsi segala macam, itu dan mereka punya efek terhadap perbuatan mereka punya efek terhadap public di dalam skala internasional, I am more leaning towards them also being subject to international law. Gitu. Walaupun bottom line-nya mereka masih debatable. Yang ketiga adalah belligerents. Belligerents ini apa? Jadi mereka itu a political movement usually. Mereka adalah pihak-pihak grup-grup yang separatis biasanya dari negara yang mereka memang pengen succeed atau maksudnya pengen memisahkan diri or to be independent from the state. Mereka ini bisa enter into agreement with states atau dengan grup belligerents lainnya. Tapi gini, here's the catch. If a state communicates with belligerents, and if a state willingly enters into an agreement with them, it kind of means that they are, by fact, recognizing these belligerents as subject to international law. Jadi kalau misalnya sebagai negara, misalnya Indonesia,
kemudian mereka mau berkomunikasi dan bernegosiasi sama pihak tertentu, kelompok tertentu yang separatis, itu secara de facto, bukan de jure, tapi hanya de facto, mereka mengakui bahwa these belligerents are subject to international law, karena mereka bisa enter into contract. So there is that, untuk aktornya. I'm trying to move to the next, tapi kok nggak bisa ya. Coba sebentar ya. So far, any questions? Belum ada pertanyaan ya. Coba gue screen sharing lagi. Oke. Kalau misalnya ada pertanyaan, langsung boleh on mic aja ya. Ini sekarang kita mau pindah ke sources of international law. Where do we find the law? International law itu sumbernya dari mana? Ada 4 kalau menurut Article 38 of ICJ Statute. The first is international conventions. Jadi ini traktat, konvensi, menurut gue ini tentu hal yang paling umum yang kita tahu ya. Kalau mikir international law pasti mikirnya langsung ke situ. Jadi intinya international conventions ini bisa bersifat general atau bisa bersifat spesifik, dan mereka establish a certain set of rules yang recognized by states. Misalnya, I'm sure kita semua sudah familiar UNCLOS, UN Charter, Geneva Conventions, etc. Those are 100% sources of law, international law. Tapi yang kedua, ada juga international customary law, yang artinya adalah kadang hukum internasional itu sumbernya tidak selalu tertulis, asalkan ada 2 syaratnya. Pertama, dia itu consistent practice of states, jadi dia dilakukan secara terus-menerus oleh negara, dan kedua, ada opinio juris, it's followed from a sense of legal obligation. Kalau memenuhi kedua hal itu, dia bisa juga accepted as a source of international law. Contohnya apa? Walaupun mereka tidak tertulis ya secara hukum. Yang gue tulis di sini ada 2, yaitu yang pertama non-refoulement doctrine. Non-refoulement doctrine ini berkaitannya sama UNHCR. Jadi intinya what it says is that kalau misalnya ada refugee yang kabur dari negara lain, kita sebagai negara yang menerima nggak boleh ngebalikin mereka. Kalau misalnya dalam proses ngebalikin mereka itu it will actually harm them. Misalnya karena mereka kabur karena perang saudara atau karena apa genocide, kita nggak boleh sebagai negara yang didatangi mereka ngembaliin ke sana. Itu non-refoulement. Even though if itu nggak tertulis di any itu conventions, it is still a practice and therefore is still international law. Dan yang kedua, misalnya immunity grant for visiting heads of state. Jadi kalau misalnya ada kepala negara yang berkunjung ke negara tertentu, negara lainnya, mereka dapat immunity grant. Gitu. Kemudian yang ketiga dan keempat adalah yang subsidiary. Yang ketiga, general law principles. Yang keempat adalah decisions and scholar teachings. General law principles ini rada problematik karena disebut di ICJ statute adalah general law principles recognized by quote-unquote civilized nations. It quite caused the debate karena ya maksudnya civilized nations apa gitu kan, apakah hanya negara maju? Kalau misalnya direcognize sama negara berkembang, berarti apakah itu bukan general principles atau segala macam? It was quite discriminating. Tapi pada akhirnya, general law principles itu didefinisikan pokoknya sebagai prinsip-prinsip yang dipegang sama semua sistem hukum. Jadi mau terlepas sistem hukum common law atau sistem hukum civil law, itu semua memegang prinsip-prinsip ini karena prinsip-prinsip ini dianggap inherently good. Misalnya prinsip fairness, keadilan, justice, impartiality, tidak berat sebelah, itu kan terlepas sistem hukum atau model hukumnya apa, sudah pasti itu hal yang baik. Jadi law principles ini dipegang juga oleh international law. Bisa ditemukan di decisions, baik dari international maupun national court. Kemudian ada juga yang scholar teachings. Syaratnya, of course, it must be from the most highly qualified publicists of various nations. Jadi harus dari scholars yang memang sudah established, yang memang sudah jelas track recordnya. Because if some guy from whatever country say something, that doesn't necessarily mean it's gonna be the law in that country, right? Jadi harus dari yang memang sudah established, gitu. Yang perlu diingat-ingat oleh teman-teman adalah yang 2 terakhir itu, judicial decisions and scholarly writings, are not authorities. Jadi, they cannot stand on its own. Mereka hanya bisa digunakan sebagai evidence untuk memperkuat
sumber hukum internasional yang lainnya, yaitu tadi yang customary dan juga yang conventions gitu. Itu untuk sumber-sumber. Kemudian sekarang mungkin kita udah paham subjeknya apa, sumber hukumnya apa. Pertanyaan selanjutnya adalah, how does international law exist together with national laws? Apakah mereka saling tumpang tindih? Kalau misalnya ada perbedaan, terus jadinya gimana? Ini yang akan kita bahas sekarang ya. Jawabannya tergantung. Misalnya pertanyaannya adalah, kalau misalnya international law dan national law berbeda, misalnya UNCLOS sama UU Kelautan berbeda, yang mana yang kita ikutin? Tergantung hukumnya yang mana, terus apakah hukum internasional sudah diratifikasi, kejadiannya memangnya apa, pelakunya siapa, kejadiannya di mana. Agak ribet, jadi mungkin kita coba singkat aja ya. Pertama-tama mungkin kita bisa pahami dulu proses gimana international law menjadi national law. Jadi mungkin to make it clear aja, national law itu contohnya UU, terus habis itu peraturan pemerintah, stuff like that. Itu namanya hukum nasional, hukum domestik. International law, of course, yang tadi yang seperti sudah gue sebut ya, UNCLOS, UN Charter, terus any other conventions gitu. Misalnya gini, kan anggaplah kita ada diplomat Indonesia yang masuk diskusi ke council tertentu. Anggaplah misalnya I wanna say ECOSOC. Pertama-tama yang terjadi adalah signing, in which these diplomats will be discussing along with the other diplomats what are the things that they are agreeing upon. And then they will be making and listing down those things, essentially creating a convention, and then they sign it. So pada tahap signing, what happens is that para diplomat ini udah bilang, oke, kita setuju ya, kita mau bawa ini, kita mau propose ini ke negara kita. Gitu. Kemudian pindah ke ratification. Ke ratification ini ya tentu ketika hukum internasional yang tadi sudah ditandatangani, yang tadi belum binding itu, kemudian dimasukkan menjadi hukum nasional. Bentuk konkretnya adalah ya misalnya ada konvensi A, kalau di Indonesia diratifikasi itu kemudian berubah menjadi undang-undang. Jadi dia dianggap misalnya undang-undang nomor berapa, tahun berapa, tentang apa-apa-apa, ratifikasi gini. Itu kalau di Indonesia ya. Bear in mind bahwa sistem legislasi hukum tiap negara itu beda-beda. Jadi walaupun intinya itu bisa jadi prosesnya agak sedikit berbeda. Kemudian setelah diratify, baru jadi national law. Gitu. Tapi kemudian setelah jadi national law, mana yang misalnya lebih tinggi, hukum internasional atau hukum nasional? My answer is it's a case-by-case thing, because like it depends, right? Ada dua paham pada umumnya. Ada yang monisme dan dualisme. Jadi kalau paham monisme, dia bilang gini, international sama national law itu mereka coexist. Tapi national law menjadi null and void, maksudnya menjadi tidak berlaku lagi kalau misalnya dia melanggar international law. Jadi monisme itu lebih mengunggulkan international law. Bear in mind ini gue ngejelasinnya in very simplistic terms ya. Soalnya this is just an introduction. Tapi di sisi lain ada juga negara yang menganut dualisme. Jadi dia bilang international law sama national law itu harus dipisahkan. Sebuah international law tidak akan direcognize as law unless it has been translated into national law. Banyak negara yang menganut monisme, banyak yang menganut dualisme, banyak yang menganut partially monisme, partially dualisme. I cannot tell you which is which karena memang the only way you can find out is by looking at their legislature. Gitu. Tapi ada special case untuk European Union. European Union ini memang pada umumnya dia cukup kuat powernya di atas negara-negara member states-nya karena ada yang namanya exclusive competence. Jadi exclusive competence-nya EU itu bilang gini, untuk hal-hal tertentu member states may only ratify binding documents on certain fields if allowed by the EU. Jadi memang member states itu untuk bidang tertentu nggak boleh menandatangani atau nggak boleh agree on something kecuali sudah didiskusikan di EU dan sudah disetujui. Topiknya tentu terbatas, misalnya customs union, monetary policy, marine conservation, atau commercial policy. Gitu. Jadi pada akhirnya untuk national sama international law mana yang lebih kuat, dilihat dulu negaranya apa. Kalau EU, dilihat dulu kompetensinya apa, bidangnya apa.
kalau bidangnya yang diatur dalam exclusive competence, berarti international law is definitely higher than national law. Gitu. Kemudian kita sekarang bisa langsung pindah ya ke harapan gue adalah tadi penjelasannya, you guys get the gist of how international law works and how they essentially are. Sekarang coba kita aplikasikan ke dalam several cases. Mungkin gue ajarin dulu atau gue mention dulu beberapa common principles ya in international law. There's so many, so it depends on the cases that you're researching. So you gotta do it accordingly. Tapi there are 4 things yang I know that quite common, yang are quite common dan juga I think it's good for you to understand. Yang pertama adalah state sovereignty atau kedaulatan negara. What it means is essentially dalam international law, negara itu punya sebuah kedaulatan di mana mereka berhak untuk membuat autonomous choices atau mereka berhak membuat keputusan untuk diri mereka sendiri. Jadi nggak ada secara teori nggak ada misalnya negara A bisa maksa negara B untuk enter into an agreement atau untuk cabut dari an agreement. A country cannot theoretically cannot make a country do or not do anything karena sebuah negara itu berdaulat dan mereka powerful. That's the theory. Yang kedua ada jus cogens atau peremptory norm. Ini sedikit mirip sama tadi yang mungkin udah gue sebut di itu sumber international law, yang general conventions, yang general principles. Jadi jus cogens itu adalah norma yang dianggap inherently good. It prevail over any other principles, and they cannot be modified by the will of states. Jadi misalnya hal-hal seperti banning wars of aggression, genocide atau apartheid or torture. Itu termasuk jus cogens karena nggak bisa misalnya negara kemudian bilang, oh tapi karena gue berdaulat, gue mau bikin hukum in which gue mau allow apartheid atau gue mau allow genocide. You cannot do that. Walaupun as a country you are sovereign, you are berdaulat. It's not possible karena ada jus cogens. And of course it's important karena ya it's for the good of the people kan, of the entire world. Yang ketiga adalah responsibility to protect. So ini I learned this waktu itu gue simul topiknya Syria. Terus intinya responsibility to protect itu tuh adalah suatu kondisi di mana dalam hal negara tertentu gagal untuk mencapai tujuan mereka melindungi warga negaranya, beberapa negara lain punya hak untuk enter dan untuk melindungi, quote-unquote melindungi warganya. Ada 3 pilar. Yang pertama, to protect the populations of the state. Yang kedua, to assist states in protecting their population. Yang ketiga, to protect when a state is manifestly failing to protect its population. Tentu ini perdebatannya banyak, but we're not gonna get to that. Oh, boleh kalau mau ditanyain, tapi it's a lot. Yang keempat adalah self-determination. I think this is a topic that is close to us as well, especially as Indonesians. But essentially, it is a process by which a country determines its own statehood and forms its own government. Harusnya by which of people. Jadi essentially self-determination itu bilang gini, sebuah kelompok masyarakat itu punya hak untuk menentukan bagi diri mereka sendiri. Apakah mereka mau merdeka, apakah mereka tetap mau join negara tertentu, apakah mereka mau bikin pemerintahan baru, mereka punya hak itu. Dan harusnya hak itu didahulukan dibanding kesulitan-kesulitan yang lainnya. Intinya gitu. Common topics yang pakai ini, of course, misalnya di Indonesia kaitannya sama Papua, ada juga yang di Western Sahara yang kaitannya direbutin antara Maroko sama Algeria. Gitu. Kemudian powers of international law. Mungkin gue mau nanya dulu dong, is international law the most powerful law? What do you guys think? Gue boleh nanya siapa ya? Kusuma Hayuningrum, what do you think? Hello? I don't think it's the most powerful law. Good. Why is that? Because, well, I myself am not that knowledgeable about law, but I'm pretty sure there's like other types of laws that are more superior than international law itself, which I can't really mention.
Oke, cool. Thank you for that. Siapa ya? Yang ada yang mau jawab lagi? Axel, are you here? What do you think? Is he here? If not, mungkin kita boleh pindah langsung ya. Nggak ada ya, Axel? Or anyone ada yang mau jawab? Counting from 3, 2, 1. Nggak ada ya? Oke. I'm not sure. Tadi Kusuma bilang not the most powerful. I can see if there are two answers, yes, international law is the most powerful, or no, international law is not the most powerful. I can see both answers being correct. Karena di satu sisi, kalau misalnya yang bilang no, international law is not that strong, that can be true karena dua hal. Yang pertama, there is no international police. Kalau misalnya kita di negara tertentu, misalnya kita di Indonesia ya, kita kan hukum pidananya pakai KUHP, kita undang-undang hukum pidana. Misalnya lu mencuri, kalau misalnya lu mencuri dan ketahuan, of course lu bakal dikejar polisi, kemudian lu ditangkap, ditahan, habis itu diproses gitu kan, karena ada polisi. Sementara kalau misalnya di international law, who's gonna do that? Apalagi kalau misalnya pelakunya international state. Misalnya a sovereign state, kayak what are you gonna do? Like if a state misalnya ngelanggar border, atau kalau misalnya state ngelanggar salah satu prestasi yang mereka agree on dalam suatu konvensi. Kan nggak ada tuh polisi yang bersifat global kan, yang jurisdiksinya all over the world. Karena kalau ada ya, that's pretty freaking scary. Jadi karena tidak ada polisi yang bisa mastiin bahwa everyone complies with the law, in that sense, it does seem kind of weak compared to national laws yang ada polisinya to make sure bahwa you guys abide by the law. Yang kedua adalah state sovereignty. Kaitannya adalah begini. Contoh yang gue ingat adalah Kyoto Protocol. Misalnya nih, negara ya udah agree untuk enter into an agreement dan mereka bilang, yeah sure, we're gonna agree on this goals segala macam gini, let's do it. Dalam Kyoto Protocol kemudian ada mekanisme review. Review setelah beberapa tahun, ternyata goal yang sudah kita set in order to save the earth and the environment itu tidak terpenuhi. Kalau misalnya di hukum nasional, kalau misalnya udah ada perjanjian apa, terus habis itu prestasi, terus habis itu pihak sebelah ternyata tidak memenuhi, lo bisa ya ikut dispute clause-nya kan, bisa lo gugat di mana, atau bisa lo minta ganti rugi gitu kan. Sementara kalau misalnya di dalam perjanjian internasional, dan this happened in Kyoto Protocol, if you don't want to commit to it anymore, you can simply bail. You can simply bail out. You can simply be like, I'm a sovereign state. I get to do whatever the hell I want. Well, not whatever the hell I want, but like I get to decide for myself. And I have decided that being a part of this convention is no longer beneficial for me. So I'm just gonna head out. It's been good. So karena ada state sovereignty itu, you really cannot like tell people or tell states bahwa no, you have to do it. Pokoknya lu harus, kalau enggak ada hukuman segala macam. There's no mechanism of such. Gitu. Jadi dari sisi itu mungkin ngerasa international law lemah ya. Tapi on the other hand, toh gitu-gitu juga sampai sekarang ada dan masih berlaku juga. Dan I don't know, I cannot say that we're doing well because we're not, I don't think, as the global community. Tapi pada akhirnya tidak bisa dibilang juga bahwa sama sekali tidak ada mekanisme untuk itu kan melaksanakan. Karena pada akhirnya nih masih enforced by international pressure, geopolitics, diplomatic relations, sanctions, segala macam. You know how US people do things, kadang-kadang tuh you do things just so that you're not hated by other people, or just so that you're accepted in a community. That also applies in international law. Sometimes states do things ya simply because to keep a diplomatic relation sama negara lain. Soalnya kalau misalnya gue enggak ratify atau gue nggak masuk dalam perjanjian ini, ntar gue kelihatannya nggak diplomatis. Ya kalau gue nggak ratify UDHR, or like gue nggak punya Komnas HAM, nanti gue kelihatannya kayak negara terbelakang dong, gue kayak negara otoriter segala macam. Kemudian terus lo menjadi comply kepada humanitarian law and so on and so forth. Terus atau lo bilang bahwa, atau lo agree to some conventions karena takutnya nanti lo kena sanction dari negara lain yang merupakan partner business lo. So walaupun nggak ideal, masih ada enforcement powers-nya. Dan yang kedua, of course, masih ada international courts, right?
So we will see apakah international courts ini betul-betul bisa ngejaga international law to be abode by everyone ya. We're moving to, I would like to think, the last agenda for this session. Gila, gue udah 17:37. Okay, anyway, we're gonna rush. Udah banyak yang, I think hearing from my kiddos, udah banyak anak-anak yang bawa, ya udah kalau gitu kasus ini kita bawa aja ke ICC atau ke ICJ. We're gonna talk about it. We're gonna talk about, memang bisa semua case dibawa ke ICJ atau ke ICC. The answer is no. Dragging them to court, unfortunately, will not immediately cure everything. I love and I appreciate how much faith you guys have in international law or in law in general, but it's really not that effective. It might only work if done right. And also, not to mention, ICC and ICJ are not the only two international courts ya. Kita cuma mau bahas ICC dan ICJ karena yang lainnya it's a little too specific. Tapi what I want you guys to remember is that ngebawa kasus ke international court is not always like the cure-all for everything. Karena belum tentu selesai juga. Sorry. Oke, jadi kita yang pertama bahas ICJ, International Court of Justice. Pertama-tama subjeknya. The ICJ only states may appear before the court in contentious cases. Jadi hanya negara yang bisa submit dan hanya negara yang kemudian bisa masuk ke persidangan. Nggak bisa gue sebagai individu atau gue sebagai perwakilan NGO or something ikut ke ICJ atau dituntut ke ICJ. In that case, kalau misalnya pihak yang mau bersengketa aja tidak memenuhi syarat ini, your case will not even see the insides of the court. Bakal ditolak duluan karena salah syarat formilnya. Gitu. Yang kedua, yang perlu diketahui dari ICJ adalah adanya doktrin forum prorogatum. Harus ada consent dari responding state. So you can't just be like, ya gue sebagai Indonesia, gue ngerasa ada dispute sama Malaysia, and then we are talking to Malaysia, I'm like, you know what, I'm gonna submit this to ICJ. Both of us are states anyway. What the hell, I'm just gonna do it. It cannot work. Harus ada consent from the responding state. Consent ini bentuknya ada 3. Yang pertama adalah unilateral declaration. Consent itu kan persetujuannya. Unilateral declaration itu misalnya gini, ya, I am declaring that I am submitting to the jurisdiction of ICJ and that I abide by like its rulings and by its decisions. Itu yang pertama. Yang kedua adanya special agreement. Misalnya sebenarnya negara yang berkonflik ini tuh mereka enggak admit atau mereka nggak submit ke ICJ, mereka nggak mengakui jurisdiction-nya ICJ, tapi karena ada karena ada konflik segala macam, terus mereka kayak, oh ya udah deh, kita submit, kita akuin dulu ICJ, kemudian kita submit. Itu juga bisa. Yang ketiga, ada yang namanya dispute clause. Jadi misalnya gini, ada negara yang masuk ke dalam perjanjian, terus dalam perjanjian mereka nulis dispute clause. Jadi mereka bilang, dalam hal terjadi sengketa atau terjadi perkara arising in and out of this agreement, kita setuju ya bahwa kita akan bawa ini ke ICJ. Gitu. Jadi karena perjanjiannya sudah decide begitu, ketika ada konflik bisa langsung dibawa ke ICJ. Begitu. Yang dilakukan ICJ itu apa? Ada 2 hal, contentious cases dan advisory opinions. Jadi contentious cases ini ya misalnya sengketa yang memang nanti akan ada yang menang dan akan ada yang kalah. Misalnya between states that have submitted to the ruling of the court. Sifatnya binding. Jadi ya misal ya udah kayak sidang biasa. Sorry. Kalau misalnya ada sebuah sengketa, terus habis itu misalnya border antara Indonesia dan Malaysia. Gue dari tadi bawa itu terus ya. Tapi essentially kalau misalnya kayak gitu, itu kan contentious. Itu bisa dibawa ke ICJ. Dan apapun putusan ICJ nanti, itu sifatnya binding atau mengikat secara hukum. Artinya ya harus lo laksanain. Gitu. Tapi ada yang namanya advisory opinions. Advisory opinions itu misalnya cuma nanya gini. Misalnya Maroko, dia ada konflik sama Western Sahara. Dia nanya dong ke ICJ, kalau misalnya gue tuh sebenarnya punya klaim nggak sih over si Western Sahara ini secara historis? Misalnya kita nanya gitu sebagai Maroko. Kemudian ICJ jawab,
Jawabannya enggak, karena berdasarkan gini. Waktu itu jawabannya ICJ adalah karena si Western Sahara ini, these people, mereka itu nomad. Jadi lu nggak bisa kayak bilang bahwa karena dia udah settle di Maroko for quite some time, kemudian dia harus jadi warga Maroko. Itu enggak. Tapi yang perlu diingat adalah advisory opinion itu non-binding atau tidak mengikat. Jadi unfortunately, waktu itu what happened was Morocco was like, no, I don't like that answer. And then like they just ignored it. So ICJ is not all in all that powerful, unfortunately. BTW ini lagi azan, Konita, should I stop atau gimana? Maybe we can wait for a few minutes dulu. Break dulu ya. Ya, break sebentar. Okay, cool. Go take a break, everyone. Gue udah bisa mulai lagi belum ya? Atau masih azan tuh? Di gue udah. Mungkin udah bisa kali Kak, kalau saya di aku belum azan juga sih. Oke. Oke. Cool. Gue lanjutin lagi ya. So there are limitations untuk ICJ. It's not all that powerful. Pertama yang harus kita ingat mengenai ICJ itu adalah it's not a Supreme Court to which national courts can turn. Jadi misalnya nih, lo ada kasus, kemudian lo bawa ke pengadilan negeri, lo kalah. Kemudian lo bawa ke pengadilan tinggi, lo juga kalah. Terus habis itu lo bawa ke MA, ternyata juga masih kalah. It stops there. Bukan berarti kemudian di MA kalah, kemudian lo bisa mau gue bawa ke ICJ, pokoknya gimana karena dia international court, berarti dia yang paling tinggi. That's not how it works. It's also not a court of a last resort for individuals. Jadi it's not, yaitu lo nggak bisa appeal di situ. Yang ketiga adalah, and this is important to remember, it cannot deal with a dispute on its own initiative. Jadi ICJ itu cuma bisa menerima case. Mereka nggak bisa bilang, ya itu ada kejadian tuh di negara A, gue mau deh coba tolong dibawa ke court. You cannot do that. It's not happening. Berkaitan dengan itu, karena mereka tidak boleh punya its own initiative, ya mereka juga nggak boleh untuk investigate atau untuk kayak bertindak sendiri terhadap perbuatan sovereign states semau mereka, karena ada yang namanya state sovereignty. Jadi nggak bisa sebuah state melakukan apapun terus ICJ ngerasa itu ngelanggar hukum, terus ICJ kayak manggil mereka kesini segala macam, gue sidang. That's not happening. Yang terakhir adalah not all international law cases can be brought to ICJ. Ada tergantung tindak pidananya apa, terjadinya di mana, terus habis itu kapan, segala macam. Karena kan nanti ada courts lain, misalnya ICTY untuk Yugoslavia, ICTR untuk Rwanda, ada yang Sierra Leone, ada yang Court of Justice of EU juga. Jadi ada banyak sekali. Begitu. Kemudian kita pindah ke ICC. Oke, kalau ICJ itu dasarnya adalah ICJ Statute. Kalau ICC itu dasarnya adalah Rome Statute atau ICC Statute. Bedanya dengan ICJ, ICC itu bukan UN organization, jadi dia bukan UN body. Dia bisa bekerja sama-sama UN karena mereka ada cooperation agreement. Jadi UNSC bisa refer a situation to ICC. Contohnya Sudan, Darfur dulu, sama Libya. Itu sama UNSC disodorin ke ICC. Kemudian ICC itu maksudnya adalah to complement, not to replace national criminal systems. Jadi ada dua hal. Yang pertama, harus diusahakan dulu bahwa suatu tindak pidana itu diselesaikan di tingkat nasional.
oleh pengadilan in which the crime was happening or in which or kayak by whom the crime was committed. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau misalnya memang nggak bisa, ya itu harus dibuktikan dulu. Harus dibuktikan bahwa states memang either unwilling atau nggak bisa process the case. Gitu. Yang ketiga, baru itu bisa diproses ke ICC. Yang ketiga, kalau tadi ICJ kan cuma bisa process states. ICC hanya bisa prosecute individuals, ya. Jadi jangan ngarang mau bawa-bawa anyone selain individuals. Yang keempat adalah jurisdiksinya ICC itu 4 types of crime. First, genocide. Second, crimes against humanity. Third, war crimes. And last but not least, acts of aggression. Sama seperti ICC ada limitations-nya. Pertama, dia nggak bisa ada yang namanya universal jurisdiction, yang artinya bahwa pokoknya suatu tindak pidana terjadi dimanapun, oleh warga negara manapun, boleh dibawa ke court dia. Nggak bisa gitu. Ada requirements-nya. Ada 3. Yang pertama, kalau mau dibawa ke ICC, suatu crime itu harus terjadi dalam wilayah suatu member state. Jadi member state itu maksudnya kan yang menandatangani Rome Statute ya. Harus terjadi di negara itu. Kalau enggak, tindak pidananya dilakukan oleh warga negara suatu member state. Atau yang ketiga, kalau misalnya enggak dua-duanya, crime ini di-refer oleh UNSC ke ICC. Gitu. Pada akhirnya, I want you guys to be realistic ya. Anggaplah gini, tadi kan gue bilang, it's not always the panacea, it's not the cure-all. Karena bayangin, kalau misalnya ICC itu nge-prosecute seorang leader of a state. What happens then? Leader of a state yang memang kebetulan ternyata war criminal. It's not always solving the problem. Yang pertama bisa jadi malah konfliknya makin lama. Atau justru malah makin terjadi mass violence. Yang kedua, kadang, I'm not saying that this is inherently true, tapi kadang nge-refer case to ICC itu digunakan oleh negara-negara tertentu as a means of intervention. Jadi they just simply want to intervene in ongoing conflicts for different reasons. We're not gonna get into that. Yang ketiga, bayangkan kalau misalnya gini, kalau misalnya mau masuk ICC, for a case to enter ICC, harus ada cooperation from the state kan. Kalau misalnya ada orang, dia war criminal, kemudian dia tuh udah diancam mau dibawa ke ICC. If they're powerful enough, they can simply take over the government. Mereka take over the government, mereka jadi kepala negara dan kepala pemerintahan, kemudian mereka bilang, no, as kepala negara ini atau kepala pemerintahan ini, gue menyatakan bahwa negara gue refuse untuk kerjasama sama ICC. Which also means that person cannot be tried, karena gue nggak consent, gue nggak mau cooperate with you. Jadi pada akhirnya ICC juga banyak sekali limitations-nya. Gitu. So what I hope that you guys take away from this is that kalau misalnya kalian mau propose solusi ICC atau ICJ, tolong diingat 3 hal. Yang pertama, jurisdiction. Jurisdiksi dari ICC atau ICJ tadi ya. Tempus and locus. Tempus itu time, locus itu location. Di mana dan kapan suatu tindakan yang mau lo permasalahan itu terjadi. Kalau misalnya terjadinya di negara yang nggak ratify ICC atau ICJ, ada jalan keluarnya, but generally it's not going to work. Yang kedua, subject. Apakah state? Apakah individual? Terus apakah individual ini dari seorang member state atau dari non-member state? Yang ketiga, object. Tindak pidananya apa? Kalau misalnya tindak pidananya war crime, of course harusnya yang proses ICC, right? Bukan ICJ. So those are the things that you guys need to think about before you propose that ICC or ICJ solution, so that you sound smarter in front of the chairs and also in front of the other delegates, and you can define your answers. Gitu sih dari gue. Konita, kita bisa mini quiz? Ya, bisa Kak. Oke. Langsung aja. So there are 8 questions ya teman-teman. I hope you guys have been paying attention. Nanti akan milihin anaknya si Konita. Only 2 chances per question. You can, kalau misalnya you know the answer, you can raise your hand. Nanti Konita will select who can answer. The winner gets bragging rights. I cannot give you anything. I hope you guys have been paying attention. Okay, ada 8 pertanyaan. First question. Which of these is not an example of public international law case? A, border dispute.
B, war crimes, C, divorce between a couple of different nationalities, D, decolonization. Ada yang mau jawab? Konita silakan dipilih. Kalau nggak ada Rehan ditunjuk aja nggak apa-apa kali. Udah ada nih Kak, dari Fahrudin Hanif. You may Oke, answer Fahrudin. the question. Silakan jawabannya. Mungkin jawabannya C, Kak. Soalnya itu masuknya ke hukum perdata internasional. Oke. Jawabannya benar, congratulations Fahrudin. Iya, betul. Divorce between a couple of different nationalities itu masuknya private international law. Nggak jelas juga kalau lu bahas di UNSC mengenai perceraian orang, kan gaje. Second question. Which of these is not a subject of international law? Ada yang mau jawab? Boleh dipilih, Konita, atau di point aja? Oke, mungkin ini ada Fahrudin lagi. Mau ganti orang lagi atau aku pilih lain aja Kak? Coba pilih yang lain dulu kali ya. Ntar ya Fahrudin habis ini. Oke, wait. Mungkin Cynthia Prastasti, are you here? Boleh jawab pertanyaannya. Halo, Cindy. Kalau nggak ada ganti yang lain dulu kali. Oke, aku coba panggil yang lain lagi ya. Mm-mm. Maybe Fakih. It's okay. Santai kok biasanya. Fakih, jawabannya apa Fakih? Kalau nggak kita kasih ke Fahrudin aja kali ya. Iya, mungkin langsung ke Fahrudin aja. Oke, Fahrudin, what do you think? Jawabannya A, Kak, semuanya. Oke. Jawabannya betul. All of them are subjects to international law. Yay, good job Fahrudin. Okay, third question. This doctrine states that unless a product of international law has been translated into national law, it won't be recognized as law. What doctrine is it? Cuman 2. Ada yang mau jawab? Anyone? Kalau nggak ada, aku pilih random lagi aja ya, Kak. Oke, is Galuh here? Galuh? Oke, aku coba panggil yang lain dulu. Ada Aisyah nggak di sini? Aisyah Azahra. Hello. Okay. Hello. Is it B? Coba ya, let's see. Yes, congratulations. You got it right. Oke, masih ada beberapa pertanyaan lagi ya. The source of international law is characterized by state practice and opinio juris. What is it? Ada yang mau jawab? Okay, wait. Ini Fahrudin masih can. Oh, sorry. Santai. Oke. Ada yang mau jawab pertanyaannya? You can raise your hand. Oke, aku panggil random lagi. Oke. Oke, Nicole Ang. Okay, let's try. How about? Oke, Cindy udah jawab di chat Kak. Katanya C. Okay. C, judicial decisions and scholar teachings. Not yet. You're close though. Okay. Maybe Anyone? satu lagi. Aku coba panggil Nikita kali ya. Go ahead. I'm really sorry, Kak. I'm struggling to understand the material, but is it possibly B? General principles of law ya? Oh, bukan, belum. Oh, berarti kayaknya ini belum jelas ya. Jadi gini, gue kasih tahu aja ya jawabannya ini tuh di customary international law. Karena gini,
Yang tadi kan kalau misalnya yang general principles of law, itu tuh adalah yang tidak tertulis. Tapi dia itu actually it's kind of written. Jadi dia tuh ditemukannya di itu decisions. Sementara kalau misalnya yang customary international law, itu dia karakteristiknya dua itu. Jadi sering dilakukan oleh negara sehingga lama-lama menjadi hukum walaupun nggak tertulis, dan opinio juris. Opinio juris itu ya memang maksudnya bahwa dia dianggap sebagai sudah sering terjadi dan sudah diikuti oleh semua negara-negara gitu. Jadi itu custom yang rutin dan juga diikuti oleh banyak negara gitu. Oke, so maybe sampai sini dulu. Ada yang mau nanya nggak sampai sini? Karena udah 17.57 juga. Thank you ya yang jawab-jawab. Yeah, if any one of you would like to ask a question, boleh langsung raise hand aja atau chat di Zoom-nya aja. Nggak ada ya? Kalau nggak ada, nanti itu ya, atau gue share aja sekarang kali ya. Mungkin boleh kan Nita di-share di chat PowerPoint-nya. Thank you so much for attending ya guys. Wait. I really hope it wasn't too difficult. Karena I cannot imagine being non-law student terus suddenly you're studying international law. And I really hope it's useful for you. Kak, ini ada pertanyaan dari kalian. Boleh, Fiandra, silakan. What if there is an international criminal or a person who conducts genocide that is a citizen of a country that does not ratify the Rome Statute? How can this person be brought to justice? Real good question. Sebelum gue jawab, ada yang mau jawab? Yang mau coba? Kalau Fiandra, what do you think? Generally gini sih. Jadi kan tadi ada yang namanya universal jurisdiction ya. Yaitu bahwa any crime, kalau misalnya itu memang merupakan suatu tindakan yang sangat grave, kemudian bisa dibawa ke ICC. Regardless of terjadi di mana atau dilakukan oleh warga negara mana gitu. Jadi Oke, jadi intinya kalau misalnya ada suatu orang yang melakukan genosida, tapi kemudian ternyata dia adalah warga negara dari negara yang bukan merupakan ratifier atau member state, what I can answer is that pertama, ICC bisa mempunyai jurisdiksi kalau misalnya genocide ini mempengaruhi negara tertentu yang merupakan member state. Misalnya genocide-nya ini walaupun dilakukan oleh negara yang non-ratifier, ternyata dampaknya sampai ke negara yang merupakan ratifier. Nah, negara yang ratifier itu kemudian bisa ngajuin ke ICC, gue mau ngebawa nih orang, walaupun dia warga negara non-ratifier, ke ICC, karena dampaknya sampai ke negara gue. Gitu. Unfortunately, kalau kemudian perbuatannya dilakukan bukan oleh negara ratifier atau bukan dan dampaknya juga tidak dilakukan oleh negara ratifier, in my understanding, the only solution is universal jurisdiction yang masih flimsy. Karena from my research, universal jurisdiction itu hanya kepakai untuk business gitu loh. Jadi kayak transnational business itu nanti bisa pakai universal jurisdiction. Tapi not really for untuk genocide segala macam. Jadi pada akhirnya kalau misalnya kayak gitu dikembalikan ke pengadilan nasional. Gitu. I hope that answers your question ya, Fiandra. Did it? Okay, thank you. Any more questions related to my presentation and not my memes? Or myself? Related to the presentation. None? Udah jam 6 juga sih. Gimana Konita? Oke, mungkin untuk sesi hari ini sampai sini aja kali. Oh, ada pertanyaan nih Kak. Boleh. Ya, dari Aisyah, you may unmute yourself.
Okay, thank you. Pertama-tama, thank you, Kak Nurul. It Of was course. like a very good presentation and a funny PowerPoint as well. And I just want to ask, is there any possibility for countries like China yang biasanya nggak comply with international law untuk comply gitu? Especially kayak kemarin aku dapat topik South China Sea and it was like kind of confusing. Terus habis itu Okay. kayak, is there any way to convince other delegates if I want to like give a solution regarding ICC and ICJ to make those type of country comply? Thank you, Kak. Thank you, Aisyah. Really good question, really practical question. Sebelumnya gue mau, no, it's a funny question karena this has been weighing on my mind juga. Ada Pandey nggak di sini? Pandey, you wanna try to answer it? Pandey lagi itu di Ahmad Yani MUN. Tapi gini, so here's the thing, Aisyah. Misalnya ya, tadi kan ICC itu kalau misalnya suatu perbuatan dampaknya itu tidak dirasakan oleh negara ratifier dan pelakunya juga bukan ratifier dari negara ratifier, kan nggak bisa dibawa. The only way adalah for UNSC untuk nge-refer kasusnya ke ICC. Sekarang bayangin gini, lu bahas South China Sea di UNSC, right? Lu mungkin entah sebagai US atau apa, lu mau bilang, enggak, gue rasa lu tuh salah China, gue mau bawa lu ke court. Kemudian whatever, lu bikin draft resolution, intinya lu mau bawa itu ke ICC, atau ke ICJ ya, kalau misalnya border dispute. Atau actually no, it was International Tribunal on the Law of the Sea. Tapi ini UNSC, man. You need to remember bahwa China is part of the Permanent Five, which means that they have the veto rights. So mau lu bikin draft resolution segala macam kayak apa, kalau misalnya China goes no, I'm voting no on that, yeah, it's not gonna pass. And then what happens? Ya udah, nggak dibawa kemana-mana. So unfortunately, the reality sucks. It doesn't really work. Kenapa masih mereka bebas begitu ya? Karena memang mereka powerful. The only way out, I imagine, is that ya lu convey, ini berarti udah keluar dari teritori international law tapi udah masuk practical di MUN ya. Ya you try to convey and to convince your delegates bahwa kalau misalnya South China Sea ini, kalau misalnya kita nggak solve dengan benar, maka itu akan memengaruhi negara lain. Bahwa itu akan menjadi bad precedents, maksudnya menjadi contoh yang jelek bahwa ya berarti the law is not to be upheld, bahwa ternyata itu bisa gampang banget. Atau yang ketiga, push comes to shove, ya berarti maksudnya you try to give them sanctions or stuff like that. Tapi I don't recommend it. Karena ya it's not diplomatic, dan juga you're trying to push sanctions on China, I think it's a little bit laughable. Jadi unfortunately yang lo bisa adalah lo ngeyakinin delegate China-nya, dan juga kalau misalnya benar harusnya mereka nggak bisa convince ya, tapi delelain bahwa ya hal itu nggak benar gitu. Cuman gitu sih. Karena at the end of the day, compliance-nya cuma bisa di-ensure by international pressure dan diplomatic relations. Gitu. Thank you, Aisyah. Did that answer your question? Thank you, Kak. Of course. Oke, udah 18.05. Kanita gimana ya? Kita selesaiin sekarang atau gimana? Yeah, I think our session for today has come to an end. Mungkin aku mau infoin dulu ya Kak sebentar. Jadi habis ini kita bakal ada, untuk MUN members kita bakal ada sosialisasi. Jadi from internal, so you may stay at the room for a bit more. And before we end our session for today, aku boleh minta tolong semuanya buat on cam nggak yang bisa, because I want to take a screenshot for documentation.